Akibat doyan ngegas, Bambang Tri akhirnya digas karena kelakuan sendiri, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mungkin beberapa dari kalian merasa heran kenapa orang seperti Bambang Tri Mulyono rela bikin gaduh berulang kali dan seolah sangat menikmati hidup di penjara. Dia menjadi sangat terkenal berkat buku Jokowi Undercover. Akibatnya, dia diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Desember 2016. Penyidik menyebut buku itu tidak mempunyai sumber yang jelas terkait referensi. Hingga akhirnya ia divonis penjara selama 3 tahun pada 29 Mei 2017 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Dia dinyatakan terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian serta permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan isu SARA secara berlanjut. Sesudah bebas, Bambang Tri masih belum berniat memperbaiki sikap. Malah dia kembali bikin sensasi dengan menggugat Jokowi atas dugaan ijazah palsu. Bambang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan, atau bukti kelulusan SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Ngegas, nyinyir terlalu kencang tanpa rem, akibatnya Bambang Tri jatuh dan terguling-guling. Kemarin dia malah ditangkap, gubrak. Sebentar, sebelum saya lanjut, ternyata Bambang Tri ini banyak penggemar dan banyak yang percaya dengan narasinya. Saya sampai geleng-geleng kepala, apalagi otak mereka tidak bisa dipakai untuk berpikir lebih kritis. Apakah otak mereka tidak bisa dipakai untuk berpikir lebih kritis? Masa mereka percaya dengan perkataan Bambang Tri? Sebagian dari kita ternyata gampang dikibuli dan diadu domba. Inilah buktinya. Ketika ditangkap, narasi yang beredar adalah karena masalah gugatan terhadap ijazah Jokowi. Sontak, mereka yang selama ini percaya kepada Bambang Tri dan juga para pembenci pemerintah langsung teriak kriminalisasi. Pemerintah zalim dan otoriter. Kebenaran berusaha diberangus, pejuang kebenaran mau dibungkam. Buset, apakah sebegitu parahnya mereka sehingga logikanya sakit parah? Kegilaan seperti ini ternyata masih saja tumbuh subur di era modern seperti sekarang ini. Ternyata penangkapan Bambang Tri terkait dengan ujaran kebencian dan penistaan agama. Dan bukan cuma dia yang jadi tersangka, tapi juga Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Di timeline YouTube saya, video ini sempat nongol, tapi saya tidak menontonnya karena sudah tahu isinya bakal kayak gimana. Ternyata ini yang jadi masalah. Barreskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti, salah satunya adalah konten unggahan akun YouTube Gus Nur 13 Official. Konten yang dimaksud adalah video berjudul Gus Nur, Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran, Bloko Suto, sekarang siapa yang pendusta, part 1, yang diunggah pada 26 September 2022, dan siapa yang menghamili istri Bambang Tri, anak siapakah itu? Ya Allah, jahat sekali, part 2, yang diunggah 27 September 2022. Jadi ini mungkin tidak ada kaitannya dengan isu ijazah Jokowi, melainkan murni karena blunder mereka sendiri. Apalagi kalau bicara tentang Gus Nur, kalian pasti sudah tidak heran dengan kelakuan orang ini. Gus Nur pernah ditangkap karena menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait NU. Dia dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama atau NU Cabang Cirebon, Aziz Hakim, ke Barreskrim Polri. Dua-duanya sama saja, kelakuan mirip sehingga bisa collab bareng di YouTube yang menjadi cikal bakal bencana buat mereka sendiri. Kadang sungguh lucu melihat tingkah mereka dalam mencurahkan isi hati mereka. Suka ngegas ugal-ugalan yang berakibat mereka bermasalah. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berharap mereka menikmati masalah ini. Jangan teriak rezim zalim ya, ini murni karena kesalahan sendiri. Murni karena bikin onar. Kalau mau jadi terkenal lewat sensasi murahan, ya beginilah akibatnya. Mau berlagak hebat dengan cara yang ugal-ugalan, akhirnya kena batunya sendiri. Khusus buat Bambang Tri, ini sudah belum seberapa. Ini masih belum seberapa. Nanti kalau gugatan ditolak atau ijazah Jokowi dinyatakan asli di pengadilan, dia pasti akan dilaporkan ramai-ramai. Bayangin saja dilaporkan massal karena mempermainkan kepala negara, dijamin ambyar di hidupnya. Sudah pernah dipenjara pun masih tidak ada kapok-kapoknya. Sekarang menggugat ijazah Jokowi. Nanti entah apa lagi yang dia gugat dari Jokowi. Semua salah Jokowi deh pokoknya. Sakit hati banget kayaknya dengan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Dr. Tifa terguncang, cuitan mendadak hilang, Denny Siregar bikin Tifa jadi tambah kecebur, ditulis dari berbagai sumber.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat sosial media Denny Siregar lagi-lagi menuding Dr. Tifa sebagai mantan copet karena dianggap mencuri ijazah Presiden Joko Widodo melalui jejak digital. Dokter yang percaya kata-katanya Sugiknor, pemain debus dan mantan copet, tulis Denny Siregar dalam cuitan tweetnya. Usai identitas asli Dr. Tifa terbongkar yang dinyatakan STR miliknya tak aktif, Denny Siregar juga menyebut Dr. Tifa sebagai dokter gadungan. Ini dokter apaan? Ungkap Denny Siregar. Sebelumnya, Tifa Suma atau Dr. Tifa terus mengorek-orek riwayat pendidikan Presiden Jokowi di UGM Fakultas Kehutanan. Bahkan, Dr. Tifa pun berhasil mendapatkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Presiden Jokowi termasuk ijazahnya yang dituding ijazah palsu. Tanpa berpikir panjang, Dr. Tifa mengunggah sebuah foto perbandingan antara ijazah miliknya dan Presiden Jokowi melalui tulisan yang bagus. Namun, permasalahan soal ijazah Jokowi sudah diklarifikasi oleh Rektor UGM, Ova Emilia, bahwa Jokowi benar lulusan UGM Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Kayaknya Dr. Tifa kini terkejut, mungkin sedang terguncang hebat seolah sedang merasakan gempa bumi berkekuatan besar. Segala-galanya kelompok sebelah, kalau ada yang kena kasus pasti bakal sembunyi atau lari terbirit-birit. Gigi taring pun lepas, mau garang dan lantang pun suara jadi tidak kedengaran. Bahkan suara jangkrik pun lebih nyaring dan cempreng. Beberapa hari lalu Dr. Tifa begitu bersemangat menyerang Jokowi soal dugaan ijazah palsu. Berbagai kontroversi dia tebarkan di akun Twitternya. Cuitannya lebih mirip scene-scene di novel thriller, mendebarkan dan penuh spekulasi. Dia mengaku mempelajari ilmu anatomi sebanyak 15 SKS, lalu membandingkan bentuk hidung, bibir, dan gigi Jokowi dari foto wisuda dan foto terbaru. Katanya kedua foto tersebut adalah dua orang yang berbeda. Selain itu, dia juga membandingkan skripsi mahasiswa UGM bernama Joko Widodo, yang satu diklaim berasal dari SMA 6 Yogyakarta, yang satu dari SMA 6 Surakarta. Menurut narasinya, berarti di tahun 1985, Fakultas Kehutanan UGM mewisuda dua orang lulusan dengan nama sama, Joko Widodo, tapi dengan satu skripsi. Cuitan lainnya adalah sindiran mengenai ijazah Jokowi yang dinilai ditulis secara sembarangan oleh UGM. Apakah UGM tidak tahu pemilik ijazah ini kelak bakal jadi presiden ya? Sindirnya sambil membandingkan foto ijazah Jokowi dengan miliknya yang dicetak menggunakan font tulisan yang rapi. Dan sekarang setelah saya telusur kembali ke akun Twitternya, seluruh cuitan tentang ijazah Jokowi sudah lenyap. Cuitan terbaru adalah tentang perang antara Rusia dan Ukraina, potensi krisis karena nilai tukar rupiah terus anjlok. Pertanyaan mudah, kenapa Dr. Tifa menghapus semua cuitan tersebut? Anak ingusan juga paham, dia ketakutan dan panik hebat. Saat ini, dia mungkin sedang terguncang, berdoa supaya semua baik-baik saja, sambil mengutuki diri sendiri kenapa begitu sembrono membabi buta. Ini besar kemungkinan karena mendengar kabar Bambang Tri, sang penggugat ijazah Jokowi telah ditangkap, bersama dengan Gus Nur yang juga ikut jadi tersangka. Pantaslah Dr. Tifa ketakutan dan buru-buru hapus semua cuitannya. Apalagi di media sosial banyak yang ikut mengompori agar Dr. Tifa ikut ditangkap karena sudah menimbulkan kegaduhan. Siapa yang tidak gemetar? Tapi Dr. Tifa memang penakut, tidak segalak yang dia perlihatkan saat menyerang Jokowi. Terkesan dia yakin dengan cuitannya tentang ijazah Jokowi. Kalau memang yakin dan benar, kenapa mesti takut? Bukankah mau mencerdaskan anak bangsa dan mau melawan kezaliman atau menegakkan kebenaran? Masa hanya karena Bambang Tri ditangkap langsung gemetar ketakutan? Padahal dia ditangkap akibat ulah sendiri. Lewat video yang diduga mengandung unsur penistaan agama, bukan karena ribut soal ijazah Jokowi. Beginikah yang katanya jagoan, dokter hebat dengan analisis yang ngalah-ngalahin FBI, baru digertak dengan berita penangkapan langsung mundur dan menyerah. Gimana mau menegakkan keadilan? Tapi jangan sampai isu ini redup. Mari kita gaungkan agar orang ini jera dan kapok. Kalau bisa menghapus cuitan tersebut, berarti dalam lubuk hatinya dia merasa bersalah. Kalau tidak salah, dia akan hapus cuitan tersebut. Ini sudah cukup memenuhi syarat untuk dipanggil. Dipanggil juga gak apa-apa, karena orang sepertinya nyalinya tidak ada. Garang hanya dengan bermodalkan nekat dan keyakinan bahwa takkan ada yang berani menyinggolnya. Dulu dia pernah mempermalukan diri sendiri lewat postingan blunder. Dia termasuk salah satu yang paling lantang agar Indonesia diterapkan lockdown saat pandemi COVID-19 melanda. Bahkan dia sampai menuliskan surat terbuka kepada Jokowi. Tapi pada akhirnya dokter ini ternyata tidak sinkron dan bertolak belakang dengan ucapannya. Tiada hari tanpa teriak lockdown, tapi ketika kompleks perumahannya akan dilakukan lockdown lokal, dia malah duluan kabur terbirit-birit membawa keluarganya. Bagaimana? Kalau Indonesia lockdown total, mungkin dia akan kabur ke negara lain
Dasar dokter munafik. Ngomong asal-asalan tapi perbuatan kontras. Ayo netizen gaungkan agar dokter Tifa ini diproses. Kelakuannya sudah sangat ngeselin. Sesekali harus diberikan efek jera. Sedangkan Bambang Tri dan Gus Nur yang pernah dipenjara pun masih tidak ada kapok-kapoknya. Bagaimana menurut Anda?